Assalamualaikum. Hai semuanya. Saya Zahida Cahya Handayani, bukan ahli sempurna, saya hanya orang yang senang berbagi ilmu pengetahuan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran perusahaan. Siap untuk belajar praktis? Mari kita telusuri bersama langkah demi langkah tentang konsep penganggaran perusahaan dan beberapa metode peramalan penjualan yang relevan untuk perencanaan tahun anggaran mendatang. Let's start then! Saya akan menjelaskan konsep ramalan penjualan untuk di tahun berikutnya, yaitu 2025. Di sini ada data penjualan mobil Lexus LX pasaran Amerika Serikat dari tahun 2015 sampai 2024, yaitu hasil penjualannya bisa dilihat di sini. Tahun 2015 mendapatkan hasil penjualan sebesar 3.884, 2016 mendapatkan hasil penjualan sebesar 5.707, sampai dengan 2024 hasil penjualannya mencapai 6.830. Nah, data ini saya dapat dari link di bawah ini. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste tahun beserta salesnya, hasil penjualannya. Lalu, selanjutnya kita akan menghitung tahun dengan kode X, nilai XY, dan X kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Tahun ini dari 2015 sampai dengan 2024 ada 10 data. 10 data. Diawali dengan angka 0. Mengapa demikian? Karena nilai X secara berurutan mulai dari 0 hingga 9 di tahun 2024 karena terdapat 10 data. Nah, tahun X-nya itu 0 sampai dengan 9. XY-nya adalah perkalian dari tahun dan hasil penjualan. 0 dikali 3.884. Kita langsung tarik ke bawah. Begitupun dengan yang X kuadrat, kita menggunakan cara simpelnya saja, yaitu tahun dipangkat. Simbol pangkat itu tanda panah ke atas pangkat 2. Lalu kita tarik ke bawah sampai kolom 2024 yang hasilnya 81. Nah, jumlahnya itu kita menggunakan rumus sum dalam Microsoft Excel. Kita tarik sampai bawah, lalu kita tarik ke samping. Ya, tepat sekali. Nah, untuk menentukan sales penjualan di tahun 2025, masukin rumusnya itu, udah menentukan rumusnya nih. Berarti kita langsung masukin aja datanya. Tuh, nilai jumlah dari X, jumlah dari Y sama dengan 10 banyaknya data A ditambah A ditambah hasil sigma X itu 45. Nah, ini kita mas dulu. Ini B. Nah, selanjutnya di bawahnya sigma XY nilai X A ditambah
sigma X kuadrat B. Jika sudah, di sini kita akan melanjutkannya, yaitu di masing-masing dikali 9 kali 9 dikali 2. Nah, oke. Baik. Dari hasil itu kita kalikan 9. Kita kalikan dulu yang atasnya. 9 sama dengan 5 dikali 9. Oke. Tambahnya kali 2 sama dengan 45 dikali 2A ditambah 285 dikali 2B. Nah, setelah itu kita beri garis. Kita kurangin menggunakan rumus pengurangan, yaitu min. Nah, didapat hasilnya ini tetap min 90 dikurang 90. Nah, maka di sini hasilnya itu B. Nah, kita kasih warna biru. Kita kasih warna biru. Biru ini, oke. Selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Kotak pasta hasil ini sama dengan min 165 B. Jadi nilai B itu sama dengan min 21.224 dibagi min 165. Nah, didapat hasilnya 129. Ini merupakan persamaan pembahasan berikutnya itu kita mencari nilai A. Kita mencari nilai A masih sama dengan yang awalnya. Itu kita langsung copy aja, sama dengan 10 ditambah 45 B sama dengan 10 A ditambah nah, nilai B-nya ini kita masukin 129. Setelah itu kita kalikan 45 dikali 129 yang hasilnya 5.791 B. Nah, selanjutnya lagi hasil tersebut dikurang dengan menggunakan rumus min. 51.086 dikurang 5.791 hasilnya 45.295 sama dengan 10 A. Maka A sama dengan hasilnya
Kita bagi untuk mencari nilai A, 45.295 dibagi 10 yang hasilnya 4.529. Ini merupakan persamaan kedua. Masuk untuk mencari persamaannya si tren momen ini. Persamaannya itu Y sama dengan A ditambah B kali X. Persamaannya didapat dari sini, A sama dengan 4.529 ditambah 129X. Ini untuk persamaannya kita kasih warna biru. Maka kita jabarin di sini sama dengan sama dengan A ditambah dengan hasil B, X-nya itu adalah 10. Nah, Y sama dengan 4.529 ditambah, ini kita kalikan dulu, 129 dikali 10. Yang hasil 1.287. Hasil penentuan Y-nya adalah kita tambahkan dengan menggunakan rumus sum. 4.529 ditambah 1.287. Ini adalah hasil persamaan ketiga untuk time series moment. Nah, sudah ketemu nih. Selanjutnya kita akan kita masukin dulu hasil untuk 2025, hasil salesnya adalah 5.816. Nah, ini dulu kita kasih warna kuning. Nah, ya betul. Untuk 2025-nya kita langsung copy paste di sini. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Itu kita blok, lalu kita klik insert, lalu klik chart, dan pilih sketcher, lalu pilih desainnya. Saya suka menggunakan desain yang ini. Mengapa? Kita ganti Times New Roman dulu. Jika sudah, maka dapat disimpulkan dari grafik forecasting metode time series moment atau trend moment, hasil penjualannya itu mengalami penurunan, yang dimana di tahun 2024 menghasilkan hasil penjualan sebesar 6.830, tetapi di tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 5.816, jadi lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya saya menggunakan metode trend list square untuk peramalan penjualan di tahun 2025. Trend list square ini hasilnya akan nantinya harus balance dengan trend moment. Yaitu di tahun 2025 hasil trend moment 5.816. Begitupun di trend list square tahun 2025-nya harus sama, yaitu hasilnya 5.816. Langkah awalnya yaitu menentukan nilai X. Nah, secara simetris, nilai X ini kita ambil dari data 2020. Tuh, kita taruh di sini, X-nya adalah 1.
Nah, selanjutnya untuk 2021 kita lompat angka 2, kita lompatin 2 angka yaitu 3, 5, 7, dan 9. Begitupun yang atasnya. 2020 kan angka 1. Nah, 2019-nya itu min 1. Dari min 1 ini lompat 2 angka yaitu min 3, min 5, min 7, dan min 9. Hasil dari nilai X ini sama dengan sum, kita tarik ke bawah, hasilnya ada 0. Nah, kenapa? Karena nilai X ini hasilnya harus habis. Dilanjutkan dengan menghitung nilai XY. Kita mencari nilai XY dengan cara nilai X, kolom X dikali kolom Y. Yaitu yang pertama min 9 dikali 3.884. Hasilnya adalah min 34.956. Kita tarik ke bawah sampai angka 9. Hasil di angka 9-nya adalah nilai X-nya 61.470. Nah, jumlahnya berapa? Kita tarik ke samping aja. Rumusnya tetap sama, yaitu sum sama dengan sum tarik dari min 34.956 sampai dengan 61.470 didapatkan jumlahnya 21.234. Nah, begitupun kolom X kuadrat ini. Kolom X kuadrat, kolom X dikali min 9. Kita hitung manual. Selanjutnya seperti itu. Hasilnya adalah 330. Nah, berarti kita langsung ke perhitungannya saja. Jika sudah terisi kolomnya semua, kita masuk ke perhitungannya. Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dibagi N, itu jumlah data. Nah, jumlah datanya itu seperti tren maupun tadi, jumlah data diambil dari jumlah tahunnya itu dari 2015 sampai 2024. Ada 10 data. Maka di sini kita kasih A sama dengan sigma Y-nya 51.086 dibagi jumlah datanya 10. Nah, kita kasih garis dulu. Oke. Sama dengan 51.086 dibagi 10. Yang hasilnya 5.109. Kita kasih kotak dulu. Oke. Nah, jika sudah, A-nya udah dapat nih. Kita cari yang B. Yang B rumusnya adalah sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY, jumlah XY dibagi jumlahnya si X kuadrat, yaitu 330. Didapat hasilnya adalah didapat hasilnya itu 64,35. Kita bulatkan menjadi 64.
kasih garis lagi. Nah, jika sudah didapat nilai A dan B-nya, kita mencari nilai persamaan, yaitu I sama dengan A ditambah B X. B dikali X. Itu. Nah, Y sama dengan A-nya berapa? A-nya 5109 ditambah B 64. X-nya jangan lupa, X-nya itu jumlah si data. Y sama dengan ditambah hasil 64. Maaf, saya perbaiki dulu. Kita bulatkan menjadi 64. Sama dengan 64 dikali X-nya itu didapat jumlah dari si data, dari perkiraan untuk tahun 2025, yaitu di kolom X yang ini. 64 dikali 11 hasilnya adalah 707,8. Jika dibulatkan, berarti hasil sini. Nah, Y sama dengan, jumlahin 5109 ditambah 707,816. Ini Y 2025, prediksi untuk tahun 2025 didapat hasilnya balance dengan hasil trend moment. Trend moment hasilnya 5816 dan trend least square juga sama 5816. Hasil ini kita masukin di kolom sales untuk tahun 2025. Untuk membuat grafiknya juga sama seperti trend moment tadi, yaitu kita copy tahun dan salesnya sampai 2024. Kita masukin di sini. 2025-nya kita copy hasilnya. Oke, udah. Oke. Hasil grafiknya. Nah, udah kan? Ini jangan lupa kita kasih tabel. Juga kita kasih tabel. Di kotaknya. Dan yang 2025 kita juga kasih warna biar tambah cantik. Oke. Udah rapi deh. Maka untuk prediksi penjualan di tahun 2025 hasilnya balance dengan trend moment. Nah, di sini kita sudah memasuki metode yang ketiga dalam forecasting atau peramalan penjualan. Nah, di sini saya sudah membagi dua data dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan ditemukan tahun tengahnya yaitu di tahun 2017. Semi totalnya didapat dari hasil penghitungan penjualan, yaitu dengan menggunakan rumus sum dengan jumlah 25.066. Begitupun data kelompok 2
dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dan ditemukan juga tahun tengahnya di tahun 2022. Semi totalnya menggunakan rumus SUM dari penjumlahan hasil penjualan ini. Dan didapat hasilnya 26.020. Semi average-nya didapat dari menggunakan rumus average, semi total dibagi banyaknya jumlah data. Karena masing-masing ada 5, maka dibagi 5. Yang hasilnya adalah 5.013,2. Begitupun data kelompok 2 dibagi 5 juga. Jadi semi total dibagi 5, hasilnya 5.204. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Karena sudah ditemukan tahun tengah, maka kita kasih angka 0. Mengapa angka 0? Karena data ini merupakan data genap. Dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu jumlahnya 10. Karena 10 itu adalah genap, maka kita awali nilai X-nya adalah 0. Intervalnya adalah 1, tidak ada lompatan 2 angka, seperti yang sebelumnya. Sudah ditemukan, kita akan menghitung metode semi average-nya dengan rumus semi average. Rumusnya nilai A-nya itu sama dengan rata-rata kelompok 1. Yang B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1. Enter. Di bawahnya dibagi N. Banyaknya jumlah data. Nah, setelah itu kita tentuin rata-rata kelompok 1 itu adalah 5.013. Nah, rata-rata kelompok 2 langsung kita menggunakan rumus min. Data kelompok 2 dikurang data kelompok 1. N-nya adalah 5. Sama dengan 191 dibagi 5. Dibagi 5. Hasilnya 36,16. Nah, udah dapat nih tahun 2025. Yaitu samaannya adalah persamaannya adalah 5.013,2 ditambah 38,16 X dikali X. Y sama dengan A ditambah B kali X. Y sama dengan A-nya 5.013 ditambah B 38,16. X-nya berapa? 8. Dari sini nilai X-nya. Enter. Nah, setelah itu kita tentuin 5.013 ditambah ini dikali dulu 16 dikali 8 hasilnya 305,28. Nah, hasil dari persamaan ini Y sama dengan A ditambah B X adalah kita pakai rumus SUM. Pakai rumus SUM lagi, maka tambah. Nah, didapat hasilnya 5.318. Ini kita bulatkan saja menjadi 5.318. Udah ketemu nih untuk prediksi 2025. Jika sudah ketemu,
Jika sudah ketemu, maka kasih kotak dulu untuk. Nah, sip, ini kita kasih warna biar cantik, warna biru karena saya suka warna biru lagi. Oke, ketemu nih. Nah, apa yang kita harus tentuin lagi sekarang? Kita isi salesnya untuk tahun 2025, yaitu hasilnya 5.318. Itu. Nah, di sini kita buat grafik. Jika sudah dari data ini, udah ketemu nih data forecastingnya dari metode semi average. Lalu kita buat grafiknya. Gimana sih cara membuat grafik itu? Seperti tadi, kita klik kita klik insert, klik recommended chart, lalu kita pilih yang sketcher. Nah, temu datanya. Udah didapat. Untuk memunculkan datanya, klik grafiknya, lalu klik add data label. Nah, sip. Temu deh datanya. Nah, perhitungan dengan semi average itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini dia. 5.318. Seperti itu. Warna. Udah ketemu nih datanya. Inilah penghitungan dengan metode semi average untuk menentukan peramalan penjualan di tahun 2025. Baik, di sini kita sudah memasuki pada tahap akhir dalam forecasting atau peramalan penjualan untuk mobil Lexus LX di pasaran Amerika Serikat. Nah, metode yang keempat ini adalah regresi tunggal. Data ini sudah saya masukkan mulai dari tahun, sales, dan biaya promosi. Untuk hasil penjualan 2025, saya ambil dari hasil di metode trend least square, 5.816. Nah, sudah didapat hasilnya, begitupun dengan biaya promosi. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita hitung? Yaitu nilai X kuadrat, nilai XY, mencari nilai A dan B, lalu menentukan persamaan regresi. Yang pertama, kita akan menghitung X kuadrat terlebih dahulu. X kuadrat ini karena kode X-nya ada di biaya promosi, maka 530 langsung dipangkatkan 2. Nah, ini adalah cara tersimpel. 530 dikali 530 atau sama dengan 530 pangkat 2. Yang didapat hasilnya adalah 280.900. Hasil ini kita langsung tarik ke bawah sampai di kolom tahun 2024. Nah, selanjutnya kita mencari nilai XY. Nilai XY ini adalah perkalian dari biaya promosi dengan hasil penjualan, yaitu 530 dikali dengan simbol bintang dikali 3.884. Kita langsung enter hasilnya 2.058.520. Hasil ini kita langsung tarik ke bawah sampai di tahun 2024. Nah, sebelum menentukan nilai A dan B serta mencari persamaan dari si regresi tunggal ini, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Menjumlahkannya dengan menggunakan rumus sum dalam Microsoft Excel yang teruntuk penjumlahan. Kita tarik sampai bawah. Oke, langsung enter. Didapat hasilnya 56.902. Nah, untuk itu kita di sini langsung tarik ke samping aja karena
sama saja dengan rumusnya, yaitu sum 530 sampai dengan 720, enter. Langsung tarik ke samping sampai kolom X, Y. X kuadrat ini jumlahnya adalah 3.961.617 dan jumlahnya si kolom XY adalah 32.170.341. Baik, selanjutnya kita menghitung nilai A dan B lalu menentukan persamaan regresi tunggal. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, rumus untuk mencari nilai A itu A sama dengan sigma Y, nilai Y, jumlah Y, dikali dengan jumlah X kuadrat, dikurang jumlah X, dikali jumlahnya si X, Y. A sama dengan nilai Y langsung dikali X kuadrat dikurang jumlah X dikali XY. Nah, udah dapet nih. Kita beri garis bawah dulu. Selanjutnya kita menghitung nilai yang bawahnya. N. N itu didapat dari tahun. Tahunnya dihitung dari 2015 sampai 2024. Yaitu 10 dikali dengan jumlahnya si X kuadrat. Ya, dikurang dalam kurung 6.261 tutup kurung pangkat 2. Nah, setelah itu sama dengan kita kalikan ini dengan 3.961.617. Hasilnya, nah, selanjutnya kita kalikan dengan bawahnya 10 dikali 3.961.617. Dan didapat hasilnya 39.616.170. Nah, masing-masing dikurang. Setelah dikurang, kita kalikan lagi dengan hasil ini dikali dengan ini. Ini dapat hasilnya itu 6.261 pangkat 2. 6.261 pangkat 2. Yang didapat hasilnya 39.200.121. Kita beri garis bawah lagi. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita kurangi dengan menggunakan rumus min. Ini dikurang ini, oke. Lalu selanjutnya min. Nah, sudah dapat nih hasilnya. Sama dengan kita bagi. Sama dengan ini dibagi 416.049. Hasilnya sangat banyak. Nah, karena banyak, angka di belakang komanya banyak, maka kita bulatkan menjadi, nah, kita bulatkan menjadi 57.702. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai si B. Kita mencari nilai B. Rumus B-nya itu adalah
Oke. Nah, kita langsung masukkan saja. N-nya adalah 10 dikali hasil dari XY dikurang hasil dari X dikali hasil dari Y. Nah, selanjutnya juga sama. Selanjutnya juga sama. 10 dikali X jumlah dari X kuadrat. Itu 3.961.617 dikurang sama seperti sebelumnya. Itu pangkat. Kita langsung copy aja. Nah, dari sini kita hitung langsung. 10 dikali 32 juta, hasilnya sekian. 10 dikali 3.961.617, dapatnya 39.616.170. Dikurang 6.261 dikali ini. Dan dikurang lagi 6.261 pangkat 2 yang ini. Setelah didapat hasilnya, kita beri garis dulu. Lalu kita hitung hasilnya berapa. Kita hitung hasilnya 321.703.410. Jangan lupa dikasih rumus minnya. Dikurang 356.265.926. Dan yang bawahnya juga sama, kita beri rumus min untuk pengurangan. Nah, kalau sudah kita jumlahkan sama dengan, langsung kita bagi. Didapat hasilnya min 83,07318705. Biar tidak repot, maka kita langsung pembulatan saja. Kita pembulatan menjadi min 83. Regresi ini itu Y sama dengan 57.702 ditambah dalam kurung min 83 X. Dari persamaan regresi ini kita sudah menentukan nih persamaannya, yaitu 57.702 ditambah dengan min 83 X. Ini persamaannya. Lalu kita tetap Y-nya itu saya ambil dari hasil 2025, yaitu dari trend least square. Sama dengan A-nya kita ambil dari perhitungan yang sudah kita hitung, ditambah B min 83 X. Nah, setelah itu 5.816 dikurang hasil nilai A sama dengan min 83X. Kita kurangin dengan menggunakan rumus min. Dalam Excel dapat hasilnya min 51.886 sama dengan min 83X. Setelah itu kita bagi min 51.886 dibagi dengan min 83. Kita kasih tanda garis bawah. Sama dengan X dulu ternyata ya. X dulu. Min 51.886 dibagi min 83 sama dengan X. Maka pembagiannya itu hasilnya kita taruh di sini. Nah, banyak nih.
angka di belakang koma. Nah, sama dengan X. Maka penentuan untuk nilai X adalah kita bulatin. Nah, kita bulatin menjadi 625. Sama dengan X. Jadi, nilai X ini untuk biaya promosi itu kita kasih warna hijau. Nah, kita kasih warna hijau. Jangan lupa diberi garis atau kotak. Kotak. Oke, kita kotakin. Ini juga kita kotakin. Dan sebelumnya juga kita kotakin. Oke. Ini kita kasih kotak aja untuk penanda bahwa ini hasilnya. Nah, udah ketemu nih, kita langsung masukin aja biaya promosi yang sudah kita hitung melalui persamaan regresi tunggalnya yang didapat hasilnya adalah 625. Kita masukin di biaya promosi tahun 2025. Langsung, oke. Kita beri warna lagi, yaitu warna hasil lagi di kotakin juga. Nah, kolom A ini udah langsung bisa kita isi dari hasil perhitungan mencari nilai A. Begitupun dengan nilai B-nya. Dan persamaan regresinya juga bisa kita ambil di perhitungan ini. Nah, sudah ketemu nih. Nah, kita kotakin lagi. Oke. Yang atas kita kotakin juga, tapi kita beri warna biru. Nah, ya sip. Udah jadi. Selanjutnya apa yang harus kita buat lagi untuk mengakhiri metode keempat ini, yaitu membuat grafiknya. Kita kasih warna lain. Oke, di sini sudah terlihat nih desain grafiknya seperti ini. Kita perlebar ke samping. Nah, jika sudah, kita akan munculkan datanya. Begitupun di biaya promosi dengan simbol, dengan dikasih warna, tanda warnanya itu orange. Nah, sudah terlihat. Ini merupakan grafik dari metode peramalan penjualan, yaitu metode keempatnya regresi tunggal atau regresi linear. Untuk kesimpulannya, maka berdasarkan hasil regresi linear atau regresi tunggal antara hasil penjualan dengan biaya promosi tahun 2015 sampai dengan 2025. Sekian penjelasan tentang penganggaran perusahaan dan metode peramalan penjualan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.